Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjannah. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 tentang listrik dan magnet. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan listrik. Nah, sebenarnya seperti apa konsep kelistrikan itu sendiri? Baiklah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa jika memang dirasa bermanfaat dan kalian suka, tekan tombol subscribe di bawah ini, oke? Listrik dan magnet. Bicara tentang listrik dan magnet, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya muatan. Sekarang kita beralih dari ilmu mekanika ke listrik dan magnet. Dalam ilmu mekanika, kandungan inti materi biasa disebut massa. Dalam ilmu listrik, konsep dasarnya adalah muatan. Perhatikan konsep mekanika dan konsep listrik di bawah ini. Coba perhatikan, mekanika tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya massa itu. Ia hanya menunjukkan bagaimana massa bertingkah laku. Teori listrik dan magnet klasik juga sama, hanya menunjukkan bagaimana muatan bertingkah laku, bukan muatan itu apa. Perhatikan ilustrasi kartun di bawah ini. Kamu lakukan sesuatu dengan kartu plastik ini. Sesuatu dengan pasukan yang lemah. Menciptakan muatan lemah pada benda itu mudah. Gosokkan sisir plastik rambutmu atau mistar dari mika pada bulu binatang. Kalian juga bisa menggantungkan tongkat plastik bermuatan pada sanggurdi. Lalu ambillah tongkat lain yang bermuatan sama. Dekatkan, maka mereka akan saling menolak. Tetapi jika saya menggosok sebuah mistar mika dengan kain sutra, dia akan menarik tongkat plastik itu. Dari percobaan ini kita tahu ada dua jenis muatan. Dan muatan yang selalu sejenis selalu tol-menol atau tolak-menolak. Sementara muatan yang tidak sejenis akan tar-menar atau tarik-menarik. Benjamin Franklin menyebut dua jenis muatan tersebut muatan positif dan negatif. Kita tahu bahwa semua benda terbuat dari atom. Atom terdiri dari elektron bermuatan negatif yang mengitari proton. Inti atom bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Elektron dan proton bermuatan sama besar, tetapi beda jenis. Atom normal memiliki cukup elektron untuk mengimbangi proton di inti atom sehingga atom menjadi netral. Tapi jika satu elektron dipindahkan dari sebuah atom, atom akan menjadi ion bermuatan positif. Benda-benda bermuatan juga menarik benda-benda netral. Sisir plastik ini yang bermuatan negatif karena rambut Ringo akan menarik potongan-potongan kertas. Perhatikan ilustrasi gambarnya ya. Itu terjadi karena listrik kertas terpolarisasi. Sisir negatif menolak elektron kertas dan menarik proton. Dalam proses ini, kertas mengalami perpindahan muatan, walaupun secara keseluruhan kertas tetap netral. Muatan positif kertas lebih dekat ke sisir daripada jarak sisir ke muatan negatif kertas. Akibatnya, tarikan sisir terhadap muatan positif kertas lebih kuat daripada penolakan sisir terhadap muatan negatif kertas.
Dari beberapa pengamatan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gaya listrik melemah karena jarak. Perhatikan ilustrasi gambar di samping ini. Bergeming. Ketika kamu menggosok tongkat plastik dengan bulu, beberapa elektron bulu tersapu bersih dan pindah ke tongkat, sehingga tongkat mendapat muatan negatif dan meninggalkan bulu dalam keadaan positif. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Demikian juga dengan sutra yang menyapu bersih elektron mistar dan meninggalkannya dalam keadaan positif. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Elektron adalah materi penyusun muatan yang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Elektron juga bisa berpindah dalam benda yang sama, misalnya dalam kawat tembaga. Perhatikan gambar berikut ini. Tetapi mereka tidak dapat dibelah. Lihat itu. Bahan-bahan seperti karet, gelas, dan plastik adalah penghambat atau insulator listrik. Muatan yang telah menempel pada permukaannya akan cenderung terus menempel, tidak mudah lepas lagi. Tetapi pada logam seperti tembaga, perak, dan aluminium, elektron mudah berpindah-pindah dan bebas bergerak. Logam adalah penghantar atau konduktor listrik. Apa yang kita sebut listrik sebenarnya hanyalah aliran elektron. Pengukuran yang teliti oleh Charles Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik akan berkurang sebanding dengan kuadrat pertambahan jarak seperti gravitasi. Hukum Coulomb untuk gaya-gaya listrik statik sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton. Dirumuskan F sama dengan K, Q besar kali Q kecil dibagi R kuadrat. Sedangkan yang dimaksud dengan listrik statik adalah listrik dengan muatan statik. Nempel sekali. Dalam persamaan Coulomb, Q dan Q adalah nilai muatan, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah konstanta seperti G untuk gravitasi. Dalam satuan standar, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Satuan muatan adalah Coulomb. Elektron tunggal bermuatan E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Saya mendapat muatan dari nama itu. Sudah kukatakan, kamu mencuri rumusku. Tidak. Kalian lihat betapa miripnya gaya gravitasi dan gaya listrik. Walaupun hukum gaya listrik statik sangat mirip dengan hukum gravitasi, keduanya tetap saja berbeda. Sebagai contoh, gravitasi selalu menarik, akan tetapi gaya listrik dapat menarik dan menolak. Gayaku tidak pernah menolak. Tidak seperti sikapmu, Monsieur. Gaya listrik juga jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi. Jika 100 juta elektron saja dipindahkan dari tongkat plastik ke mistar mika, akan tampak tarik-menarik di antara mereka. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Akan tetapi, walaupun seluruh atom di tongkat 10 pangkat 24 sama dengan 10 pangkat 15 miliar ditarik oleh gravitasi, alat yang paling sensitif sekalipun akan kesulitan mendeteksi. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini.
apakah sudah dinyalakan? Muatan bersifat kekal. Jumlah muatan, penjumlahan muatan negatif dan positif dalam sistem tertutup tidak bisa berubah. Perhatikan ketika mistar bermuatan netral digosokkan pada bulu binatang. Muatan positif bulu akan berpasangan dengan muatan negatif mistar. Kita bisa menciptakan pasangan muatan dari yang tiada. Tidak bisa lain kecuali dari energi. Itu dilakukan oleh sinar gamma, partikel cahaya yang berenergi sangat tinggi. Ketika melintas di dekat inti atom, sinar gamma menciptakan dua partikel elektron negatif dan positron positif. Dua partikel ini saling menghancurkan dan kembali menghasilkan sinar gamma. Perhatikan ilustrasi gambar di samping ini. Tapi kami sudah menemukan rambut nyentrik, teknik yang benar-benar menegangkan. Kamu dapat membuat sendiri pembangkit listrik statik yang disebut elektroforus. Perhatikan ilustrasi pembuatan elektroforus di bawah ini. Teori ini ditemukan Volta pada tahun 1775. Untuk percobaan itu, kamu perlu papan plastik untuk landasan dan piringan logam dengan pegangan sebagai insulator, misalnya dari cangkir plastik yang direkatkan. Perhatikan langkah-langkah percobaan berikut ini. Pertama, gosoklah landasan dengan kain sutra, bulu atau wool untuk memberikan muatan. Sekarang, letakkan piringan logam pada landasan, lalu sentuh piring itu dengan jarimu. Angkatlah piringan dari landasan pada pegangannya. Sekarang kamu dapat mengalirkan percikan bunga api yang keluar dari piringan logam dengan buku-buku. Jarimu atau kamu dapat membuat pijaran dengan lampu tabung. Yang istimewa dari eksperimen ini adalah kita bisa menyetrum ulang piringan. Cukup dengan menyentuhkan jari berulang-ulang padanya tanpa harus kembali mengusap landasan. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Bagaimanakah bekerjanya sistem ini? Dari mana energi percikan itu berasal jika muatan di landasan tidak diisi kembali? Setelah digosok, landasan menjadi bermuatan positif. Piring yang diletakkan di atasnya sebenarnya hanya menyentuh landasan pada beberapa tempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Karena landasan adalah insulator, muatan yang mengalir hanya sedikit. Akan tetapi ketika kamu menyentuh piringan logam, elektron di tubuhmu ditarik oleh landasan yang positif mengalir ke piringan sehingga piringan menjadi negatif. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Tubuhmu bertindak sebagai penetral listrik atau ground, penyedia muatan positif dan negatif. Karena muatan di piringan berasal darimu, percobaan ini dapat diulang terus-menerus tanpa batas. Dari manakah energi percikan berasal? Percikan timbul dari gaya ekstra yang kamu keluarkan untuk mengangkat piringan negatif dari landasan positif. Demikian tadi materi tentang listrik dan magnet. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan materi-materi IPA selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.